Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maratu Solihah, mahasiswi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Bapak, Ibu, saya di sini akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang hipertensi. Seperti yang kita ketahui, penyakit hipertensi merupakan penyakit yang ringan, tapi sangat berdampak pada kegiatan sehari-hari. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah penyakit kronik akibat desakan darah yang berlebihan dan tidak menetap pada pembuluh darah, baik diastol maupun sistol, atau bahkan kedua-duanya secara terus-menerus. Penyebab hipertensi digolongkan menjadi dua golongan, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer bisa disebut juga dengan hipertensi idiopatik karena tidak diketahui penyebabnya. Faktor yang mempengaruhinya yaitu genetika, lingkungan, hiperaktivitas saraf simpatik, dan faktor yang meningkatkan risiko antara lain obesitas, merokok, dan alkohol. Klasifikasi tekanan darah menurut CNC 8. Normal kurang dari 120 per kurang dari 80 mmHg. Prehipertensi 120 sampai 139 per 80 sampai 89 mmHg. Hipertensi stage 1 140 sampai 159 per 80 sampai 99. Hipertensi stage 2 lebih dari sama dengan 160 per lebih dari sama dengan 100 mmHg. Gejala-gejala dari hipertensi yang mudah diamati. Yang pertama, gejala ringan seperti pusing atau sakit kepala. Dan yang kedua, sering gelisah. Yang ketiga, wajah merah. Yang keempat, tengkuk terasa pegal. Yang kelima, mudah marah atau mudah tersinggung. Yang keenam, telinga sering berdengung. Yang ketujuh, sukar tidur. Yang kedelapan, sesak nafas. Dan yang terakhir, mata berkunang-kunang. Faktor risiko hipertensi yang tidak dapat dikontrol. Yang pertama, jenis kelamin. Prevalensi terjadinya hipertensi pada pria sama dengan wanita. Namun, wanita terlindungi dari penyakit kardiovaskuler sebelum menopause. Wanita yang belum mengalami menopause dilindungi oleh hormon estrogen. Yang kedua, umur. Semakin tinggi umur seseorang, semakin tinggi tekanan darahnya. Jadi, orang yang lebih tua cenderung mempunyai tekanan darah tinggi daripada orang yang berusia lebih muda. Peningkatan kasus hipertensi akan berkembang pada umur 50 tahunan dan 60-an. Dengan bertambahnya umur, dapat meningkatkan resiko hipertensi. Keturunan atau genetik. Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga itu mempunyai faktor resiko menderita hipertensi. Yang ketiga, keturunan atau genetik. Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga itu mempunyai resiko menderita hipertensi. Individu dengan orang tua dengan hipertensi mempunyai resiko 2 kali lebih besar untuk menderita hipertensi daripada orang yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi. Selain itu, didapatkan 70-80% kasus hipertensi esensial dengan riwayat hipertensi dalam keluarga. Faktor risiko hipertensi yang dapat dikontrol. Yang pertama, obesitas. Pada usia pertengahan lebih 50 tahun dan dewasa lanjut, asupan kalori sehingga mengimbangi penurunan kebutuhan energi karena kurangnya aktivitas. Itu sebabnya berat badan meningkat. Obesitas dapat memperburuk kondisi lansia. Kelompok lansia karena dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti artritis, jantung, dan hipertensi. Yang kedua, kebiasaan merokok. Merokok dapat menyebabkan hipertensi karena nikotin yang terkandung di dalam rokok
memiliki kecenderungan untuk menyempitkan pembuluh darah dan arteri yang dapat menyebabkan plak. Plak menyempitkan pembuluh darah. Nikotin juga memiliki kemampuan untuk merangsang produksi hormon epinefrin, juga dikenal sebagai adrenalin, yang menyebabkan pembuluh darah merengut. Yang ketiga, mengonsumsi garam berlebih. Dalam diet DASH atau Dietary Approaches to Stop Hypertension, kita diwajibkan untuk membatasi asupan natrium atau garam, hanya 2 atau 3 sendok teh atau setara dengan 1500 mg natrium. Stres. Hubungan antara stres dengan hipertensi diduga melalui aktivitas saraf simpatis. Peningkatan saraf dapat menaikkan tekanan darah secara tidak menentu. Stres yang berkepanjangan dapat mengakibatkan tekanan darah menetap tinggi. Hal ini dihubungkan dengan pengaruh stres yang dialami kelompok masyarakat yang tinggal di kota. Stres akan meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer dan curah jantung, sehingga akan menstimulasi aktivitas saraf simpatis. Stres dapat berhubungan dengan pekerjaan, kelas sosial, ekonomi, dan karakteristik personal. Yang kelima, penyakit jasmani. Penyakit jasmani merupakan penyakit yang dapat menyebabkan meningkatkan hipertensi, yaitu asam urat, arteriosklerosis, hiperkolesterol, dan hiperurasemi. Asam urat dapat menyebabkan peningkatan hipertensi karena asam urat akan menyumbat aliran darah ke jantung, sehingga jantung akan bekerja lebih keras dalam memompa jantung. Dengan demikian, tekanan darah akan meningkat. Hipertensi ini tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikontrol. Lalu, bagaimana cara mengontrolnya? Yang pertama, periksakan kesehatan secara teratur. Bila terjadi hipertensi, minum obat secara teratur, berolahraga atau aktivitas fisik, menjaga pola makan sehat. Jaga tekanan darah tetap terkontrol agar terhindar dari komplikasi hipertensi, seperti yang pertama, stroke, yang kedua, gagal ginjal, yang ketiga, gagal jantung. Ada berbagai cara upaya pencegahan dari hipertensi. Yang pertama, cek kesehatan secara berkala. Yang kedua, hindari kegemukan. Yang ketiga, hindari rokok dan alkohol. Yang keempat, hindari stres. Yang kelima, olahraga secara teratur atau aktivitas fisik. Yang keenam, batasi pemakaian garam. Yang ketujuh, istirahat yang cukup. Bila terjadi hipertensi, lalu bagaimana cara pengobatannya? Pengobatan yang pertama bisa menggunakan farmakologis, dan yang kedua non-farmakologis. Pengobatan farmakologis menggunakan obat-obatan sesuai indikasi atau resep dokter. Yang kedua, pengobatan non-farmakologis dengan cara menurunkan berat badan, diet rendah garam dan lemak, menghindari stres, olahraga atau aktivitas fisik. Berpuasa yang aman bagi penderita hipertensi. Yang pertama, mengontrol tekanan darah. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum 8 gelas air sehari yang dapat dibagi saat sahur dan berbuka. Selanjutnya, perbanyak konsumsi sayur dan buah. Yang keempat, batasi makanan yang tinggi garam. Dan yang terakhir, melakukan olahraga atau aktivitas fisik. Mari kita menjaga kesehatan kita sebelum terlambat. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Selamat berpuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.